warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Said. Saya mengajar di SDN 21 Takdete. Untuk kegiatan PPL 3 ini, saya praktik di SDN 21 Takdete. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya lihat dulu apakah semuanya sudah hadir di dalam grup ini. Sudah hadir semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum kita lanjut, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Indonesia tercinta, kita bela bersama. Masih ingatkah kalian tentang materi kita pada minggu lalu tentang keragaman budaya Indonesia? Kalau masih ingat, adakah yang bisa menyebutkan contoh keragaman budaya Indonesia? Oke, Bese, silakan dijawab, Bese. Oke, bagus. Nah, sekarang untuk alat musiknya, masih adakah yang bisa menyebutkan alat musik dari Sulawesi Selatan? Oke, Andi Sarul. 1 gandrung, 2 gesok-gesok. Oke, gandrung dan gesok. Oke, nah sekarang untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita pelajari ada di tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 3 yaitu bersyukur atas keragaman, dan pembelajaran 1, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama itu adalah membuat paragraf sesuai dengan video yang kita amati. Terus yang kedua, menemukan gagasan utama dan gagasan penjelas, ya. Terus yang ketiga, kalau sudah kita temukan nanti itu kita sajikan dalam sebuah peta pemikiran. Terus yang keempat, menganalisis pengalaman sikap menghargai keragaman makanan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Sesudah itu, yang kelima, kita komunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Ibu suruh kalian kemarin untuk mencari makanan tradisional di pasar. Apakah semuanya dapat makanan yang ibu maksud? Oh, ada tadi yang saya dengar yang tidak dapat. Kenapa, Nak? Sudah dicari di pasar tapi tidak ada yang jual. Oh, sudah tak cari di pasar tapi tidak ada yang jual. Sudah dicari di toko atau di pedagang keliling, Nak? Kue apa itu yang tidak bisa tak dapat? Oh, kue laknya. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah pernah lihat kue laknya? Oh, belum pernah. Oke, kalau belum pernah, sebentar Ibu tampilkan gambarnya ya. Foto kue laknya. Bagaimana dengan yang lain? Sudah dilihat foto kue laknya? Bagaimana menurut kalian tentang kue laknya? Bentuknya seperti kue dadar. Oh, warnanya beda.
Sekarang perhatikan video tentang pembuatan kue laknya, makanan tradisional dari Sulawesi Selatan yang terlupakan. Nah, ini dilihat dulu videonya. Nah, sekarang kita akan lihat proses pembuatan kue laknya. Adapun bahan yang akan kita sediakan yaitu sagu, kelapa, dan gula merah, garam. Kelapa mudanya sudah diparut dan untuk gula merahnya sudah diserut. Untuk proses pembuatannya kita mulai dari mencampurkan bahan yaitu sagu, kelapa muda yang sudah diparut tadi. Selain kelapa ditambahkan sedikit garam. Untuk memasak laknya diperlukan alat yaitu sode. Selain sode ada alat tradisionalnya yaitu yang terbuat dari tempurung kelapa dengan kayu. Terlebih dahulu wajan harus dipanaskan. Setelah panas dimasukkanlah adonan setelah masak. Laknya diisi dengan dengan gula merah. Setelah itu digulung. Nah, inilah laknya yang sudah jadi dan siap untuk disantap. Setelah mengamati video tadi, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru? Dari manakah asalnya kue laknya itu? Dari Ya, oke Ahmad. Ibu Badanlu. Terus yang kedua, ada yang bisa menyebutkan cara-cara pembuatan kue laknya? Baru Ya, oke Hafiz. Pertama-tama sagu dicampur dengan kelapa dan sedikit garam. Lalu menyatu, wajahnya dipanaskan lalu adonan sagu jadi ditekan-tekan sampai rata. Setelah masak, laknya diisi dengan gula merah batu lalu digulung. Iya, bagus. Sekarang mengapa dikatakan kue laknya sudah terlupakan di masyarakat? Oke, Lutfi, silakan Lutfi. Karena masyarakat sekarang menyukai makanan cepat saji dan makan model seperti pizza, kentang, kue rolis. Iya, bagus. Masih ada lagi pendapat lain? Oke, kita lanjut. Bagaimanakah solusinya agar makanan tradisional seperti kue laknya ini bisa tetap diketahui oleh masyarakat setempat atau daerah lain? Untuk memecahkan masalah ini, Nak, bagaimana cara kita melestarikan makanan tradisional? Ibu akan membuat kalian ke dalam beberapa kelompok di grup WhatsApp, ya. Untuk kelompoknya, Ibu akan bagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok satu itu diketuai oleh Sahrul. Yang kedua, diketuai oleh Hafisah. Sebelum Ibu lanjut, ya, Ibu akan bagikan LKPD di kelompok masing-masing, ya. Jadi silahkan dilihat. Tapi sebelum dijawab, Ibu akan jelaskan dulu tentang gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan penjelas. Oke. Sekarang diperhatikan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kalau gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah kalimat yang fungsinya memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Adapun contohnya, contoh untuk kalimat penjelas dan kalimat
Untuk penjelasannya, gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita lihat ada sebuah teks ya. Ini tentang tari kipas. Tari kipas Pakarena yang asalnya dari Goa, Sulawesi Selatan. Untuk paragraf 1 ini, gagasan utamanya ada di awal karena dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu semua menjelaskan tentang tari kipas Pakarena. Paragraf keduanya, gagasan utamanya tetap juga ada di awal kalimat, awal paragraf ya. Jadi untuk membuat paragraf sebentar, bisa memang Miki tentukan apa itu gagasan utama dan gagasan penjelasnya. Sekarang coba didiskusikan untuk LKPD-nya ya. Coba didiskusikan di kelompok grupnya masing-masing di WhatsApp. Ibu tetap memantau dari grupnya ya. Jadi silahkan berdiskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang dengarkan baik-baik. Sudah selesai tugas LKPD-nya, Nak? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita presentasikan dulu, ya. Untuk kelompok 2 dulu. Silahkan Pak Isa. Ini yang LKPD yang tadi kita kirim, silahkan dibaca. Berdasarkan video yang diamati tadi, bagaimana melestarikan menghargai makanan tradisional daerahmu? Makanan tradisional ialah dikenal sejak kecil. Tentang makanan tradisional dengan ibu membuatkan makanan tradisional setiap hari supaya kita terbiasa memakannya. Oke, nih. Video yang diamati buatlah sebuah paragraf tentang enggaknya makanan tradisional terlupakan. Tanya adalah makanan tradisional Kabupaten Luwu yang jarang sekali dikonsumsi masyarakat saat ini. Padahal dahulunya sangat digemari oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu karena rasanya sangat enak. Cocok disantap pada saat bersantai atau sarapan pagi, dan itu cocok juga dimakan sambil minum teh atau kopi. Tetapi laknya sekarang tidak dikenal lagi oleh masyarakat karena makanan modern yang lebih menarik minat masyarakat. Oke, ini ya, ini untuk peta pemikirannya. Sekarang, ini coba dibaca Pak Isa. Tulislah jenis-jenis makanan tradisional beserta daerah asalnya yang kamu ketahui. 1. Bakco berasal dari Papua. 2. Papeda berasal dari Papua. 3. Nasi kucing dari Jawa Timur. Oke, ini silakan dibaca. Nah, cara-cara memilih makanan makan makanan tradisional dan tradisional, dan juga membuat manfaat dari belajar tradisional. Oke, sudah. Dari hasil presentasi tadi, ya, kita bisa menarik sebuah kesimpulan, ya, bahwa kesimpulannya itu melestarikan dan menghargai makanan tradisional dapat dilakukan melalui pengenalan sejak kecil ya tentang makanan tradisional. Bu, kita bisa memasakkan makanan tradisional setiap hari supaya kita terbiasa memakan makanan tradisional. Terus yang kedua, Indonesia kaya akan keragaman suku, agama dan kepercayaan, juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Yang ketiga, untuk kesimpulannya, makanan tradisional merupakan identitas bangsa kita. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dengan mencoba berbagai makanan tradisional tersebut, ya. Oke. Untuk tugas LKPD-nya, Nak, untuk tugas LKPD-nya dikirim di grup WhatsApp ya. Kalau sudah selesai LKPD-nya dikirim di grup WhatsApp. Dan untuk tugas evaluasinya, Ibu sudah kirim linknya di WA masing-masing. Ya, jadi
Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Tapi sebelum kita menutup pembelajarannya, Ibu ingatkan materi pembelajaran yang akan kita bahas besok adalah masih tentang keragaman budaya. Oke? Jadi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.